Anda lihat currency risk spread yield antara SBN dengan US Treasury itu menurun terus. Kalau di bulan Januari itu 4,57, sekarang sudah turun ke 4,2, yang bawah ya, 240, sekarang turun ke 216 basis point. Ya nggak turun banyak, tapi saya pikir cukup baik di tengah gejolak domestik, utamanya yang kemarin-kemarin, itu kan spreadnya sempat naik, kemudian turun lagi. Jadi cepat sekali kepercayaan investor recover setelah keributan beberapa minggu yang lalu. Dan counter risk juga terjaga dengan cukup baik. Kalau kita lihat spread yield SBN USD, ini yang kiri kan, ini yang kanan adalah SBN USD dan US Treasury dolar to dolar. Itu sekarang tinggal 79 basis point. Kalau kita lihat historically, ini amat rendah dibanding biasanya. Kalau kita nanti membaik terus ekonominya, saya pikir ini akan turun terus yieldnya. Ya, spread yield dengan US Treasury. Oke. Next. Inflasi cukup stabil, ini menopang daya beli masyarakat, ini di tengah banyak negara yang masih berjuang mengatasi tekanan. Jadi kita lumayan baik di level, kalau kita lihat di situ, 2,31% ya. Ini level inflasi yang amat ideal. Jadi inflasi yang bagus tuh bukan 0, bukan juga di atas 10. Tapi sekarang konsensus ekonomi global tuh antara 1-3%, dan kita sekarang di 2,3, ya level yang pas lah. Inflasi Indonesia rendah di antara banyak negara yang berjuang mengatasi inflasi, seperti saya bilang tadi. Dibanding negara lain kita bagus. Singapura lihat ya, 0,6%. Itu nggak bagus, itu jelek. Di bawah 1,5% biasanya jelek karena demandnya terlalu rendah. Jadi patokan ekonomi itu seperti itu. Malaysia 1,2, agak jelek. Kita lumayan lah, kita ideal. Kalau bisa dijaga terus sekitar 2-3 itu akan bagus sekali buat ekonomi kita. Oke, next. Kalau kata siapa zaman dulu? Gubernur Bank Sentral Amerika yang terkenal siapa? Greenspan. Greenspan bilang itu kita dalam Goldilocks condition. Ingat kan? Ini di Goldilocks condition untuk inflasi kita. Anda cari di cerita Goldilocks itu cerita apa? Itu fun. Oke, next. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,12% pada triwulan 2 2025. Ini mencerminkan ekonomi domestik yang terjaga, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang resilient, investasi yang meningkat, dan ekspor yang tetap kuat. Saya pikir teman-teman udah tahu semua data detail ini, saya nggak usah masuk terlalu detail. Next. Jadi, next. Konsumsi rumah tangga tumbuh cukup baik, 5%. Investasi meningkat sampai 6,99%. Investasi bangunan tumbuh 4,9%, dan investasi mesin tumbuh 25,3%. Ini kan masa lalu ya. Bagian dari Anda anggap angka ini salah, 5,12 katanya 5 tambah 1 tambah 2, 8. Tapi bukan itu. Di belakangnya kalau Anda lihat laju pertumbuhan uang, pada triwulan kedua tuh tumbuh uangnya cukup kencang. Jadi emang itu yang mendorong belanja konsumen tumbuh kuat 5%. Karena emang pada waktu itu digenjot uang sampai dengan bulan April. Ada delaynya April, Mei, Juni, Juli. Biasanya 3 bulan. April, Mei, Juni, Juli, habis. Mei digenjot lagi ke bawah uangnya sehingga uang melambat, sehingga kita mengalami perlambatan ekonomi setelah itu. Tapi triwulan kedua angkanya memang seperti itu. Tidak ada manipulasi BPS. Kalau yang nyangka-nyangka itu ekonominya nggak berapa ngerti. Boleh ngomong gitu? Menteri Keuangan boleh ngomong gitu kan ya? Jadi lihat juga suplai uang pada waktu seperti apa. Slide 12. Sektor manufaktur sebagai kontributor ekonomi terbesar kembali menguat dengan pertumbuhan mencapai 5,68%, tertinggi sejak tahun 2022. Jadi manufaktur kita di Q2 sudah mulai recover. Mungkin Q3 agak melambat sedikit, tapi Q4 pasti akan tumbuh lebih cepat lagi sesuai dengan perbaikan ekonomi dan
perbaikan demand karena suplai uang ditambah di sistem perekonomian. Next. Berikutnya. 16. Pertumbuhan ekonomi terdistribusi dengan baik ke seluruh wilayah Indonesia. Pulau Jawa tetap menjadi kontributor utama perekonomian nasional dengan pangsa PDB sebesar 59,6% dan pertumbuhan mencapai 5,2%. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kalau pangsa tuh jarang, perubahannya lambat sekali. Kita lihat pertumbuhannya aja deh. Itu Sumatera tumbuhnya 5,0% di triwulan kedua, Kalimantan 5%, Sulawesi 5,8%, Papua 3,3%, Bali dan Nusa Tenggara hanya 2,8%. Jadi kita tahu kelemahan kita di mana, nanti itu kan kita perbaiki Bali, Nusa Tenggara, Papua, dan Nusa Tenggara ya. Oke, next. Berikutnya. Jumlah indikator domestik juga menunjukkan tren positif. Aktivitas manufaktur kembali ke level ekspansi, keyakinan konsumen tetap berada di level optimis, konsumsi listrik dan penjualan retail tumbuh positif. Penjualan semen yang menjadi salah satu indikator investasi bangunan juga menunjukkan perbaikan dalam 2 bulan terakhir. Kayaknya nggak klop ya. Oke, kalau Anda lihat sebelah kiri itu kelihatan tuh manufacturing PMI sudah positif 51,5 lagi. Tapi kalau kita lihat tingkat keyakinan konsumen masih positif, tapi ada penurunan signifikan sampai dengan bulan Agustus. Anda lihat trennya gambar tengah atas turun. Tapi ini kan berhubungan dengan tadi kebijakan yang kemarin memperlambat ekonomi. Sekarang sudah digenjot, harusnya ke depan dia akan naik lagi dengan cepat. Penjualan retail juga masih tumbuh positif. Anda lihat penjualan semen itu masih negatif, artinya investasinya mungkin masih lambat, tapi ke depan saya yakin itu akan positif lagi. Oke. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, peran sektor keuangan menjadi sangat krusial sebagai penopang pembiayaan produktif. Sampai dengan Agustus lalu, kita masih menghadapi tantangan dan dari sisi pertumbuhan uang beredar yang lemah dengan pertumbuhan M0 mencatat hanya 0,3%. Anda lihat tuh, M0 yang merah tuh gambar yang atas tuh di 2025 tuh cenderung negatif, sempat positif di April terus turun lagi ke bawah dan mulai ke sini sampai Agustus di 0,3. September mungkin masih agak, tapi saya yakin Oktober akan tumbuh dengan cepat. Jadi ekonominya bisa bergerak lagi. Ruang ekspansi perbankan terus dipantau. LDR mendekati batas atas, katanya berapa? 86,5. Tapi ini rendah dibanding kalau kita waktu tumbuh. Lagi cepat-cepatnya tumbuh. Dan saya yakin ketika uang saya masuk ke perbankan, LDR-nya turun lagi. Jadi bank mempunyai ruang untuk memberi pinjaman untuk membiayai ekspansi ekonomi yang lebih cepat ke depannya. Jadi kita udah set semuanya supaya kita lebih cepat ke depan.